Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya materi lanjutan ya saat ini yaitu tentang ini ya pola konversi tail end recursion. Ya, ini ada slide di halaman berapa ya ini? Nah, slide ini kalau kita baca di sini ya, yaitu pemanggilan rekursif selalu merupakan instruksi terakhir dalam blok percabangan. Terus kemudian bentuk rekursif ini dapat dengan sangat mudah dikonversi dari bentuk iteratif biasa dan sangat efisien ya. Istilah tail end recursion ini ya definisinya ini. Ya, pemanggilan rekursif selalu merupakan instruksi terakhir dalam blok percabangan. Nah, ini kalau kalian lihat di pola dengan rekursif ya. Nah, ini ada di baris 14 ya. Itu ada rekursifnya begitu tuh ya. Jadi ada blok percabangan itu selalu ditaruhnya di terakhir gitu. Jadi ada juga sih kan yang namanya rekursif itu setelah baris 14 mungkin ditambahin lagi satu baris apa gitu ya. Satu aksi atau satu instruksi ya. Nah, kalau yang kayak gitu itu bukan tail end recursion ya. Jadi secara definisi yang disebut dengan tail end recursion itu ya. Yaitu ada pemanggilan rekursif yang selalu merupakan instruksi terakhir dari blok percabangan gitu ya. Nah, saya coba akan jelaskan sih eh, yang ini nih, bagaimana ketika ada satu eh, pola iteratif yang sudah kita ketahui ya algoritma atau pseudocode-nya, kita akan coba pindahkan ya ke dalam bentuk rekursif gitu ya. Ini sebetulnya kita kita screenshot aja yang dua ini. Copy, tar ya. Nah ini eh ya, satu lagi yang ini saya screenshot. Ya, jadi disandingkan gitu ya. Ya, oke. Nah, mari kita bahas ya. Eh, Lebih baik sih ngebahasnya menggunakan contoh ya. Jadi misalkan kita sudah tahu algoritma misalkan prosedur misalkan cetak prosedur hitung dari itu prosedur menghitung jumlah ya. Atau cuma tadi kita lihat dulu sebelah sini. Nah ini contohnya ya. Butler program yang mengimplementasikan rekursif untuk menampilkan barisan bilangan ganjil. Nah ini kan bukan ini mencetak ya. Kalau dimasukkan 5
karena disuruh ganjil kan 135 gitu ya. Kalau 20 1 sampai 19. Nah, kita akan ubah sedikit. Jadi soalnya mungkinlah buatlah program untuk mencetak n bilangan ganjil pertama ya. Jadi nanti masukannya n gitu ya. Bilangan bulat n, nanti keluarannya itu adalah bilangan bulat dari 1 hingga n ya gitu ya. Nah, kalau cara iteratif ya, kita lihat dulu, ini kita akan menggunakan cara iteratif ya. Ini berarti mencetak gitu ya. Sini ada input, ini kita samakan dulu aja ya nama variabelnya n aja. Share gitu ya. Gitu kan ya. Terus kemudian nanti initial state-nya boleh kalau kita mau tulis ya. Initial state-nya n terdefinisi ya. Kemudian final state-nya tercetak di layar, bilangan 1 hingga, bukan bilangan ganjil pertama ya, bilangan asli maksud saya ya, maaf, hingga n gitu ya. Atau kalau mau kita tulis 1 2 3 4 titik-titik sampai n gitu ya. Nah, itu final state yang kita harapkan ya. Terus kemudian di bagian kamusnya butuh iterator ya. Kita pilih integer, sorry i ya. Terus di algoritmanya ini kan ada, oh, n-nya udah masuk ya, ini ya n-nya. Ini saya tandain dulu. Saya bold dulu yang bagian-bagian keyword dari program ini ya. Definisi ini juga kan keyword, bisa ya, Ctrl B. Integer juga keyword, algoritma juga keyword ya. Nah, terus kemudian kalau pakai ini ya, sebaiknya pakai while aja, jangan pakai for ya. Jadi i-nya desain dengan 1 ya, terus kemudian while i lebih kecil sama dengan n gitu kan ya, do, terus nanti ada n while. Nah, di dalam body perulangan kita akan menciptakan output i saja gitu ya. Terus nanti i-nya desain dengan i ditambah 1 gitu ya. Saya bold dulu bagian-bagian keyword ya. Lalu and prosedur ya. Nah, sampai sini kira-kira aman nggak? Ini solusi dengan iteratif ya, maksudnya iteratif ya dengan cara perulangan biasa gitu loh ya. Betul kan ya? Kalau ada soal begini, buatlah program untuk mencetak n bilangan pertama menggunakan bantuan prosedur lah gitu lah ya. Betul nggak? Solusinya begitu. Kalau dipanggil di program utamanya ya tinggal gini aja sih. Misalkan program utama, kamusnya build,
titik 2 integer, algoritma input bil, terus panggil mencetak gitu ya, bil and program. Pertanyaan, betul nggak nih solusi iteratifnya? Untuk soal ini ya, buatlah program untuk mencetak n bilangan asli pertama menggunakan bantuan prosedur. Ini prosedurnya saya buat nih. Betul kan ya? Betul, Pak. Betul ya. Cara ngecek betulnya pakai apa? Mengecek betul tidaknya ini algoritma ini. Pertanyaan saya pakai apa nih? Maksudnya pakai apa apanya, Pak? Ya caranya gimana? Kan kalian di coding aja lah. Misalkan mungkin ada begitu. Biar ketahuan benar tidaknya kalau di run dalam bentuk program kita beri input kan kelihatan hasilnya ya. Iya, di coding. Ada cara lain nggak? Anda ya, yaitu dengan tracing ya. Jadi kalau misalkan ada soal di kelas nih lagi ujian atau lagi kuis, kalian udah bikin algoritmanya, udah beres, aku juga masih cukup luang, ya udah di tracing ya. Ada istilah tracing kan. Tracing itu mencari perubahan nilai variabel dan juga output dari si program ya saat program dijalankan ya. Walaupun sebetulnya tidak benar-benar dijalankan ya karena algoritmanya ada di atas kertas gitu ya. Jadi nanti tracingnya tuh kayak gini nih ya. Perubahan nilai variabel. Nah, kita kasih garis ke situ tuh. Nah, terus kita kasih garis juga dari sini ke situ. Terus satu lagi eh, tampilan layar atau outputnya ya. Nah, jadi ada perubahan nilai variabel, jadi variabelnya kan ada berapa nih? Cuma satu ya. Oh ini Bill. Jadi eh, di program utama misalkan gini ya. Tulis ya, di program utama itu ada Bill ya. Si Bill nilainya anggap saja kita masukkan nilainya 3 ya. Jadi Bill nilainya 3 ya. Terus pencetak Bill. Nah, ini berarti manggil fungsi prosedur ya. Jadi nanti di sini kita tulis aja prosedur mencetak ya. Sini kita lihat ini pakai gini boleh in n titik 2 integer ya. Oh tapi n-nya udah diganti ya. Nah ini boleh kita ganti nih. Ini kita ganti dengan 3 lah gitu ya.
Terus kemudian di dalam prosedurnya kan ada variabel I ya. Nah, I kan. Ada variabel N dulu lah ya. N-nya 3 gitu kan ya. Kan masuk ke sini kan. Terus ada I ya. I nilainya 1 gitu ya. Kan, nah I-nya nilainya 1 terus di sini while I lebih kecil dari sama dengan N ya. I-nya di sini tuh kan 1, N-nya 3. Pertanyaan true atau false? 1 lebih kecil sama dengan 3. True atau false? True. True. True, true ya. 1 lebih kecil atau sama dengan 3. Yang lebih kecilnya kan true, true ya. Jadi ini tuh kalau dibaca ya, lebih kecil atau sama dengan. Yang sama dengannya memang false, tapi yang kecilnya ini true kan. Jadi ini 1 lebih kecil atau sama dengan 3 itu true ya. Oke, lanjut. Nah, ini pada datangnya pada terlambat Saya teh harus pijit ini. Nah, oke, lanjut ke ekspresi berikutnya ya, ke dalam loop ya. Karena tadi true kan masuk ke dalam loop, output I. Karena I saat ini 1 berarti tampilan di layar 1 gitu ya. Terus kemudian I diassign dengan I tambah 1. Karena I-nya 1, kalau ditambah 1 jadi 2 ya, terus dimasukkan ke I. Jadi I nilainya berapa sekarang? 2. 2 ya, ini kita coret. Jadi 2. Nah, oke, dari sini ini kan muter ya. Tapi dicek dulu ke atas tuh. I lebih kecil dari atau sama dengan 2. Jadi ini sekarang saya ganti jadi 2 ya. 2 lebih kecil dari sama dengan 3. True false? True. True ya. 2 lebih kecil dari. True. Berarti kalau true masuk ke dalam loop, output I. I saat ini nilainya 2, berarti dicetak di layar 2 gitu ya. Ini kecetak layar 2 terus I desain dengan I tambah 1. Berarti I-nya naik jadi 1 ya. Ini dicoret jadi 3 ya. Naik lagi ke atas. Ini sekarang kita coret. I lebih kecil dari atau sama dengan 3. True false? True. True. Oke. Karena ada sama dengannya ya. Kalau true masuk ke dalam loop, output I. I saat ini nilainya 3, kecetak di layar 3. Terus masuk ke dalam, masuk ke dalam ini ya. I-nya dinaikin 1, jadi ini coret jadi 4. Naik ke atas, dicek di dalam ekspresi apakah 4 lebih kecil dari sama dengan 3. True atau false? False. False. Karena false, perulangan berhenti ya, alias tidak masuk ke dalam bodi perulangan ya. Jadi I-nya 4 sekarang nilainya tuh. Keluar deh ya. Udah keluar ya, yang tampil di layar ini kan jadi. Tidak, tadi kita masukkan N-nya 3 dan di layar 1, 2, 3. Jadi prosedur ini benar ya. Final state-nya itu tercetak di layar bilangan 1 hingga N. Tadi kita masukkan nilainya 3, maka cetak 1 sampai 3 gitu ya. Gimana, jelas? Jelas, Pak. Alhamdulillah. Jadi algoritma yang barusan kita buat ya, saya buat ini benar gitu ya. Jadi solusi dalam bentuk iteratif untuk soal ini benar ya. Sekarang kita tinggal membuat satu ini nih, tinggal ngebandingin ini aja nih. Pola dengan iteratif kan jawabannya itu barusan ini ya, pola iteratif tuh sampai sini ya.
Nah, sekarang main-main warna sekarang. Yang iterate parm. Berarti si iterate-nya itu warna ini ya, setuju nggak? Si mencetak itu iterate ya. Ini kan ya, kita tinggal samain aja. Iterate, mencetak. Terus ini parem itu parameter, berarti parameternya n. Setuju nggak? Iya, Pak. Oke, Setuju. terus ada while kan di dalam ini ya. Terus di atas while ada init parse. Ini saya kasih warna ini aja ya, warna nah ini. Berarti ini yang, aduh, birunya terlalu tua. Biru muda aja ya, nggak apa-apa ya. Setuju ya? Jadi init parse ini tuh inisialisasi para variabel ya, satu atau lebih variabel pakai s itu kan jamak ya. Kebetulan di sini hanya satu variabelnya yaitu i ya. Jadi yang warna biru ini setuju ya. Iya, Pak. Terus sekarang kondisi. Nah, kondisinya itu yang warna hijau ya. Saya warnain ini aja nih. Nah, ini nih. Kondisi ya, di mana di sini ada variabel dan ada parameter. Dan betul ya, ada variabelnya kan i, terus parameternya n. Kebetulan dua-duanya hanya satu ya gitu. Terus yang kuning itu adalah proses. Ini kan proses nih, input output ini ya. Kebetulan di sini hanya ada variabel saja sih, parameternya nggak ada gitu ya. Jadi hanya mengoutputkan i gitu ya. Di kasus-kasus yang lain mungkin ada ya. Adalah pasti yang prosesnya itu melibatkan variabel dan parameter. Terus ada update. Nah, yang update ini yang warna biru ngejreng, Tosca. Update vars. Nah, ini kita lihat para variabel yang i ini diupdate nilainya ya, dinaikin satu kan. Nah, begitu tuh ya. Jadi kita sudah menandai pola iteratif atau di dalam ini sebuah prosedur dengan warna-warna gitu ya. Lalu nanti kita akan membuat prosedur di eh, dalam bentuk ini sebelah kanan ini. Kalau di sini hanya satu ya, si prosedur mencetak satu. Kalau di sini nanti kita bikin dua, kepaksa nih ya. Yang satu yang baris 1 sampai baris 5 itu disebut dengan recursive master ya. Jadi si prosedur recursive master ini nanti akan memanggil si recurse ini. Jadi ada dua tuh si recurse gitu ya. Dulu mah sering disebut yang ini master tuh bujangan bosnya ya. Sementara bujangan majikan atau bos gitu ya, yang recurse master. Sementara si recurse yang ini budaknya atau anak buahnya gitu. Kenapa disebut ya anak buah ya kan itu master ya ini anak buah. Tapi ini rekursnya sekarang nggak dikasih slab gitu ya. Slab bahasa Inggris ya. Slab. Nah, ini kan budak. Wah udah Pak udah nggak zaman ada budak. Oh ya udah ya. Jadi cuma rekurs aja gitu ya. Nah oke, kita bikin sekarang di sini. Um, ya gedein dikit itu bisa nggak ya? Nah ya kita tulis aja prosedur eh ini namanya apa? Mencetak ya. Eh mencetak rada panjang nggak apa-apa lah ya. Mencetak rekurs master gitu ya. Dalam kurungnya ada apa? Ya samain aja kalau misalkan di bagian kiri itu cuman ada satu ya udah in and kok jadi master integer gitu ya. Jadi cuman satu aja. Sama kan ya di sini tuh sebelah kiri prosedur iterate parm. Oh ini apa? Kalau gitu ini juga biar adil gimana kalau kita kasih mencetak iterate. Bolehlah, setuju saya. Ini mencetak iterate ya. Ini juga berarti sininya mencetak. Nah gitu ya. Supaya
ketahuan yang sebelah kiri ini mencetak iterate, sementara yang ini mencetak rekursif gitu ya. Sampai sini jelas ya? Ini yang paling atas ini. Prosedur recurse master, saya tulis mencetak recurse master in an integer. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, kalau udah jelas, eh, saya nggak tulis initial state sama final state-nya. Saya kosongin aja ya initial state. Kosongin dulu aja ya, terus saya langsung ke kamus ya. Kira-kira di sini ada kamus nggak? Ada, Pak. Ada apa ya kamusnya? Variabelnya? I. Ya, betul. Iya. Karena di sebelah kiri yang warna biru itu kan I ya. Terus di bagian algoritmanya tuh ada init parse ya. Sama tuh. Diisi apa? I apa? I di-assign dengan 1. Ya, I desain dengan 1. Gampang kan berarti ya. Nah, sekarang ada recurse ya. Kita tulis aja mencetak recurse. Nah, yang si slab-nya ya ini ya. Tapi saya nggak tulis slab ya. Mencetak recurse gitu ya dalam kurung. Nah, di sini ada farm, ada vars. Kira-kira di siapa nih? Di I I I dan sama N. N ya, Pak. Nah, parameter dulu ya. Kalau di situ mah. Itu kalau parameter berarti atau I atau N? N. N, sip ya. Terus kalau variabelnya? I. Iya, sip ya. Hanya masalah eh, urutan, tapi penting ya. Karena kita akan mencocokkan sesuai dengan pola yang ada ya. Parm itu singkatan dari parameter, vars singkatan dari variables, satu atau lebih dari satu. Gitu ya. Nah, kita kasih warna dulu deh. Untuk warna sekarang tuh pakai stabilo. Nah, ini ya, ini untuk warna yang biru ya, biru tua, tapi kita pilih birunya muda. Terus yang warna hijau. Hijaunya yang ini aja lah ya. Ini hijau. Sampai situ hijau. Terus yang abu-abu. Ini gitu abu-abunya. Gitu kan ya. Itu sama dengan yang ini ya. 1 sampai 5 lah. Ini sama persis kan. Nah, ini kita kasih bold aja ya. Menandakan ini adalah keyword-keyword yang kita gunakan ya. Yang susah yang itu mah dalamnya udahlah ya. Nah, recurse master sudah buat ya. Sekarang kita lanjut dengan prosedur recurse-nya ya, atau mencetak recurse ya. Saya bikin di bawah ya. Prosedur mencetak recurse ya. Di dalamnya ada parm sama parse. Kira-kira diisi apa nih? N sama I. Ya, tapi karena deklarasi berarti harus ada itu ya. Harus ada input output dalam hal ini in ya. N, koma, I, titik 2, integer gitu ya. Setuju ya? Iya, Iya, Pak. Pak. Ini saya kasih kalau mendeklarasikan prosedur memang harus ada itu ya. Initial state sama final state-nya saya lewat ya. Kita masuk kamus. Nah, di bagian kamus kira-kira ada deklarasi variabel lokal nggak?
Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Karena I sama N kan sudah ada semua ya. N dideklarasikannya di situ tuh di header dari rekus master si N-nya. Si I dideklarasikannya di kamus lokal dari prosedur rekursi master. Oleh karena itu kita saat ini ya kebetulan tidak butuh gitu ya. Oke, karena tidak ada, kita masuk ke bagian algoritma aja ya. Nah, bagian algoritmanya ini percabangan yang biasa kita kenal untuk melakukan satu algoritma rekursif ya. Baris 8 sampai 10 itu adalah yang biasa kita sebut basic case ya, base case. Sementara 12 sampai 14 itu yang disebut dengan recursive case ya. Atau ini basis dan recurrence gitu ya. Nah, kita tiru saja sih ya. Di baris 9 itu ada if not, ya udah kita tulis ya. Sebentar ini saya naikin dulu. Aduh. If not, kita tulis. Terus kondisinya, coba lihat sebelah kiri. Kondisinya apa tuh? Halo? Sebelah kiri ini lihat yang warna hijau apa? I diassign dengan N. I lebih kecil dari sama dengan N gitu kan ya? Iya. Dan proses. Proses apa? Output. Output ya. Terus else ya. Oke, else. Di else ini ada yang kuning juga ya. Berarti apa? Output juga. Output. Terus kemudian I ya. Kan hanya gitu. Terus ada yang biru Tosca ya. Apa itu? Itu I++. Plus. Ya, I desain dengan I ditambah 1. Terus kemudian ada recurse parts. Nah, ini apa kira-kira? Manggil fungsinya lagi. Jadi mencetak recurse. Mencetak recurse dalam kurung. Di sini diisi apa? N, I. N sama I. N if, terus N prosedur ya. Ada sedikit kendala, tekan kendala ya. Namanya pengecekan lagi, satu lagi ya pengecekan, yaitu kita harus hati-hati di bagian, kalau di sini baris ke-9 ya, di sini kan ada satu penulisan not kondisi false farm ya. Jadi artinya apa? Itu sebetulnya negasi ya. Negasi dari ini sih sebetulnya gitu ya. Negasi dari I lebih kecil dari sama dengan N. Kalian udah belajar matematika diskrit ya. Negasi dari 1 lebih kecil dari N apa ya? I. Lebih besar dari sama dengan. Oh, kalau itu berarti lebih besar dari doang. Ya, I lebih besar dari N ya. Negasi dari sini ya. Kalau misalkan ada I sama dengan N. Negasinya apa? Bukan sama dengan. Iya, I tidak sama dengan N gitu ya. I sama dengan 0. Negasinya? I bukan sama dengan 0. I tidak sama dengan 0 gitu ya. Nah, kalau yang I lebih besar dari N, ini apa? I lebih kecil dari sama dengan N. Kurang Iya, dari sama dengan. kurang dari sama dengan N. Ya, sip, mantap ya. Jadi ada satu tuning ya bagian ini nih ya. Jadi ini bukan ini ya, tapi jadinya kalau kita tulis ini sebetulnya I
lebih besar dari N gitu ya. Supaya hasilnya memang benar gitu ya. Nah, sekarang kita warnain ya. Untuk ini maaf. Untuk yang headernya ini warnanya kan hijau tua, rada hijau tua ya ini ya headernya nih. Ini sampai situ gitu ya. Kondisinya berarti masuk ke ini ya. Ini kondisinya not kondisi nih. Terus yang kuning berarti ini. Terus yang Tosca ini. Terus si ini ya. Nah, udah deh begitu ya. Dari sudut pandang pseudocode-nya begini ya. Terus mungkin ada pertanyaan, Pak, dicek dong gitu ya. Pakai tracing lagi. Oke, bisa sih ya. Biarpun termasuk lama juga sih ya. Tadi kita masukkan nilai 3 ya waktu di sini ya. Nah, kalau misalkan dipanggilnya tunggu ya sebentar ini. Berarti kan di sini mencetak yang itu yang master yang dipanggil ya. Recurse master dalam kurung and ya bill di sini gitu ya. Jadi kalau ini sama ini ditaruh di bawah sini ya ceritanya. Nah, ini cara pemanggilannya gitu ya. Jadi bill-nya kan nilainya N. Kalau untuk si itoret tadi udah kita tracing ya. Ini juga N. Nah, kita coba aja ya. Jadi caranya ya kayak tadi lagi sih ya. Coba kita lihat. Jadi sebelah kanan itu ya perubahan nilai variabel. Yang sebelah kanan kok jadi tab. Yang sini tampilan ya. Tampilan di layar. Garis. Nah, gitu ya. Ya sekalian sambil belajar tracing ya. Berarti kan ke prosedur ini dulu ya. Atau kalian mau tulis di program utama juga boleh sih ya. Kita tulis aja dulu ya program. Waduh, kelihatan nggak ya? Utama. Atau tulis aja dulu ya bill gitu ya. Nilainya berarti 3 ya. Kan tadi ini 3 ya. Jadi ini masuk sini kan 3 gitu ya. Terus panggil mencetak recurse master ya. Saya singkat aja ya. M mencetak recurse master gitu ya. Terus kemudian kan ini in ya. Jadi pass by value ya. Ini saya tulis aja dulu in n gitu lah ya. Terus kemudian ada i ya. I diassign dengan 1 ya. Jadi i-nya 1. Terus mencetak recurse ini manggil ke sana kan ya. Jadi ini saya kasih garis aja. Terus di sini mencetak recurse aja ya saya tulis. Terus kemudian masuk ke situ kan ada ya tulis aja dulu ya in n sama i gitu aja lah ya. Nah, oke. If i lebih besar dari n. Tulis sebelah sini aja ya. I-nya kan 1. Oh, sorry. Tadi di sini I-nya 1, N. Kan masuk dari sini 3 ya. Kayaknya di sini nih ya. N
Salah. Build 3 manggil ini. Nah, sorry ya. Di sini di atas tuh N-nya 3 gitu ya, N-nya 3. Terus I-nya 1 ya, karena dimasukin nilai dari build ke situ ya. Jadi N3 I1. Nah, terus di sini berarti I lebih kecil, LI lebih besar dari N. I-nya 1, N-nya 3. True atau false ini? False, Pak. Karena false tidak dieksekusi yang output I ya. Tapi yang dieksekusinya ini, yang kuning yang di sini. Output I. Berarti di layar kecetak apa? Kecetak I ya. Satu. Karena I nilainya 1 berarti kecetak 1 gitu ya. Terus I-nya ditambahin. Jadi 2 ya. I-nya habis ini tuh ya, habis ini harusnya, sorry ya, tadi N-nya juga di sini 3 ya. I-nya I-nya 1 ya gitu. Nah, ini agak susah jadinya ya. 1 tadi terus mencetak 1 ya. Nah, I-nya masuk lagi ke sini nih. Masuk ke dirinya sendiri sini. Sorry, I-nya jadi coret jadi 2 ya. Masuk ke dirinya sendiri, jadi manggil lagi M, R, ini in, N, I gitulah ya. Di sini N-nya tetap 3, tapi I-nya sekarang jadi 2 ya. Nah, dicek di sini ya. 2 lebih besar dari N. True atau false? 2 lebih besar dari 3. False ya. Yang hijau tuh false, masuk ke sini. Cetak I-nya cetak 2. Terus I-nya dinaikin ya, ini dicoret jadi 3, terus masuk ke dalam ini lagi. M, R, terus in, N, I gitu ya. Di sini N-nya masih 3, terus I-nya sekarang 3 ya. 3 lebih besar dari 3. True atau false? Masih false. False, Pak. False ya. Berarti dicetak 3 ya. Ini ya. Cetak 3, terus kemudian I-nya diubah jadi 4 ya. Terus masuk lagi ke mencetak rekursif in N I dengan N-nya 3 dan I-nya 4 ya. Ternyata salah ya. Jika I lebih besar dari N, kecetak jadi sekarang N-nya 3, I-nya 4, terus dicek di sini. 4 lebih besar dari 3 gitu ya. Ini true, kalau true kecetak di layar 4. Lah, salah dong. Terus berakhirlah prosedurnya ya. Jadi tadi not I lebih kecil dari sama dengan N ya. Ini kalau kita tracing ternyata salah nih. Ini kita ganti jadi tadi I lebih besar dari N. Oh iya, maaf ya. Tuningnya di sini nih. Nah gitu, aduh, saya kelewat ya. Sehingga ini bukan ini, jadi ini artinya begitu dinegasikan ini tadi I lebih besar sama dengan 3. Nah gitu ya. Sehingga tadi ini ada yang salah nih. Aduh maaf ya.
waktu I-nya 3 ini ya, masuk ke sini nih ya, masuk ke sini. Jadi di sini kecetak gitu ya. Nggak sempat ngerjain ini gitu ya. Nah, aduh, maaf ya penjelasan saya salah. Jadi dibalikinnya itu kalau di sini kan I lebih kecil dari N, nah ini dibikin I lebih kecil dari N. Terus sehingga ketika dinegasikan, yang negasi yang benar itu adalah I lebih besar dari sama dengan N gitu ya. Sehingga tadi yang ini salah nih, aduh maaf ya. Nah ini, nah gitu aja sih ya. Ini saya koreksi ya, jadi tadi ketika I-nya 3, sorry ya, N-nya 3, I-nya 3, maka di sini itu adalah ini harus saya perbaiki juga ya. Ya ini jadi solusinya bukan ini ya, susah. Jadi di situ tertulis I harusnya lebih besar dari sama dengan N gitu. Di daerah di sini ya. Sehingga kalau 3 lebih besar dari sama dengan 3 ya, ini kan 3, ini sudah true ya. Karena true maka yang dikerjakan adalah output I, yang saat ini I-nya adalah 3 ya. Ini maaf ya, jadi 3. Nah karena itu berakhirlah proses rekursif ya, karena sudah masuk ke bagian base case itu ya. Gitu ya. Agak susah di tracingnya ya, tapi kalau bagian ininya udah benar sih ya. Ini tadi aduh banyak tulisan di sini jadi agak susah ya. Ini kalau sudah benar sih benar ya. Ya karena kita ada waktu buat ngecek pakai Golang ya, tidak ada salahnya kalau kita buat Golangnya juga sih ya. Oh, oke, kita coba dulu ya, import fnt ya. Tadi kita punya variabel build tipenya int ya, terus fmt scan ampersand build ya, terus kemudian kita panggil mencetak, ada 2 ya, mencetak iteratif ya. Kita masukkan build ya. Satu lagi mencetak recurse master gitu ya, kita masukkan build ya. Saya tulis di atas saja ya. Funds kita mencetak iteratif dulu ya. Coba bagian ini saya hapus dulu. Tadi kita menggunakan N ya. Hurufnya N-nya besar kecil ya tadi. Besar semua ya. Oke. Kita deklarasikan I, int, terus I-nya kan di-assign dengan 1 ya. While I lebih kecil dari sama dengan N, fmt print line, terus I-nya kita tambah ya. Kan untuk rekursifnya kalau kita run, nama programnya tes ya. Go run test.go. Kita masukkan 3. Ini ya, 1, 2, 3 ke bawah. Kalau mau ke kanan, ini bisa pakai print, terus di sini dikasih kosong gitu ya. Ini ke kanan ya. Nah, tapi ada simbol gitu. Mungkin di sininya ya. FMT. Nah, kasih gitu lah. 3.
Nah ya, jadi kita masukkan 3, keluar 3, 1, 2, 3. Kalau kita masukkan 10, gitu ya, kita masukkan 20, waduh ya. Kita masukkan 100, waduh banyak ya. Nah itu fungsi iteratifnya udah benar ya. Nah, terus kemudian kita bikin punch, mencetak recurse master ya. Satu lagi punch, mencetak recurse ya. Tadi itu ada 2 ya. Yang pertama saya agak lupa. Oh, 1 kalau di sini ya n dulu ya. Berarti n int. Terus kemudian ada var i int, i-nya dikasih nilai 1, terus manggil recurse, mencetak recurse ya. Kemudian kita panggil tadi masukannya n dan i ya. Nah, di sini kita deklarasikan sama aja lah variabelnya karena pas by value ya. Kebetulan kalau pas by value itu kan nggak pakai pointer gitu kan ya. Nah, jadi pakai if tadi ya. Yang tadi itu if lebih besar sama dengan n gitu. fmt print dalam i koma itu kah? Kita ikuti aja yang ini ya. Else fmt print dalam kurung i koma itu ya. Terus iterasi itu kan update nilai, terus kemudian mencetak recurse dalam kurung n, i. Itu toh sama ya. Mari kita panggil yang recurse ini ya. Mestinya harusnya sama ya. Clear. Segitiga. Oh, ternyata harus ada di mana ya. Supaya kebuang. Tapi lah, udahlah, nggak apa-apa ya. Rada mengganggu nih, ini si persen ini. Oh, di sini ya. Nah, di sini ya. fmt inline. Kita ya. Nah, gitu ya. Kita masukin 10. Kita masukin 20. Kita masukin 100. Nah, gitu. Nah, oke. Gimana setelah saya coba jelaskan konversi dari iteratif ya ke tail end recursion gitu. Apa yang ingin ditanyakan? Cukup membingungkan atau tidak? Apa cukup jelas? Mana ketua kelas? Alwan. Hadir, Pak. Gimana Alwan? Kalau saya sendiri sih masih butuh latihan kayaknya, Pak. Itu, Pak. Tapi untuk yang saya jelaskan ini kebayang nggak? Ya, kurang lebih bayang. Kebayang. Soalnya udah jelas juga di blog-blognya itu. Udah jelas, Pak. Ini butuh latihan memang ya. Mungkin butuh 5 soal lebih gitu ya. Baru ini ya. Yang pertama ini tentu saja dikerjakan dulu gitu ya. Kerjakan dulu sedokornya gini. Ditiru lagi lah ya. Jadi kalau lihat video ini nanti kalian di pause dulu, terus kalian coba kerjakan, terus kemudian nanti lihat jawabannya gitu ya. Di videonya di start lagi gitu ya. Cocok nggak gitu ya. Nah, mohon maaf tadi ada yang keliru ya di bagian note-nya ini ya. Ini ya. Note kondisi false farm ya. Jadi sebelum dinotekan, sebelum dinegasikan gitu loh ya. Bagian ininya pastikan kalau ada relasi begini ya.
pastikan ininya dibuang dulu yang sama dengannya gitu ya. Tapi kalau yang boolean misalkan ya while not ketemu gitu. Kalau di ini tentu saja itu jadi negasinya jadi ketemu gitu ya. Not ketemu jadi ketemu gitu ya. Jadi ini berlaku untuk ekspresi yang ekspresi yang dibangun menggunakan operator relasi gitu ya. Untuk yang boolean atau yang plus ya gabungan ya, itu harus dicek ya, hati-hati banget gitu ya. Nah, yang ini juga sama sih. Kemarin waktu responsi sama Bintang ya, Kak Bintang, itu ngebahas ini ya, soal ini ya nggak? Ada dibahas sedikit, Pak. Menggunakan apa? Eh, Konversi L10 recursion atau langsung? Kemarin bahkan kayaknya kakaknya belum ngebahas, dia baru ngebahas untuk ngebuat yang soal sebelumnya, yang bilang ganjil ini baru mau dibahas tapi udah habis waktu. Nah, oke. Sekarang kita kerjakan ya yang ini. Sama sih ya. Cuma ada pengecekannya di si bagian ini aja nih. Ngecek ganjil kan, nah sebelum yang kuningnya ini kan dicek dulu ya. Jadi yang kuningnya itu if i untuk menyatakan ganjil itu apa? Disebut modulo 2 kurang dari oleh sama dengan 0. tidak sama dengan 0 gitu ya. Atau sama dengan 1 boleh. If i mau 2 tidak sama dengan 0, then output i. Nah, ini ditaruh di bagian yang kuning ini. Cuman gitu aja ya. Nah, ini ganti ke situ. Set. Tuh ya. Tapi ini bagiannya bagian apa ya? Kalau di sini sih proses itu kan, memproses gitu ya. Yang kuning itu gitu ya. Gimana? Saya minta satu orang untuk menjawab share screen ya. Menjawabnya sambil tentu dibantu teman-temannya juga oleh saya juga ya. Bagaimana kalau kita tunjuk salah satu siapa ya yang mau, atau kamulah Alwan ya sambil latihan ya. Boleh. Silak. Bisa Alwan? Bentar, Pak. Nanti mau ini dulu. Windows. Di screenshot. Share screen, enggak? Yang lain juga sambil ngerjain ya. Udah ada belum, Pak, tampilannya? Udah ada. Oh, kamu langsung ke Goleng. Oh, itunya dulu, Pak. Sudah code-nya dulu. Bikin pseudocode-nya dulu aja. Dan ganjil. Ini, Pak. Prosedur. Prosedur Nama masukkan namanya nilai mencetak ganjil. Mencetak ganjil recurse master. ini berarti, Pak. Panjang gini, Pak. Apa-apalah. Berarti masukannya itu satu aja.
Ya, N ya. In N in N int titik int titik 2 integer. titik kecil. Berarti Ada kamus. Lurus dong sama prosedur kamus. oke. Kamus itu N N kan sudah ada. berarti kamusnya itu butuh kamusnya nggak perlu lagi berarti Pak. Butuh kan buat I tadi. Iya. Enter dong I-nya. Masa kamus lurus gitu? Ah, kamu. Oh iya salah. I integer. Ya, yang lain nyoba juga ya. Tapi langsung algoritma. Ya, algoritma. Algoritmanya itu berarti if I Bukan. Ini masih recurse master. Coba lihat sambil nyontek aja yang tadi yang kita kerjakan. di screen-nya ini Pak nggak ada. Soalnya saya kan yang ini. Coba. Coba saya share screen lagi ya. Kamu ini dulu ya, tutup dulu. Hmm. Nah, ini contek aja nih, screenshot nih. Coba. Sebetulnya yang saya harapkan itu membuat iteratif dulu. Karena kan kita mau mengkonversi dari iteratif ke rekursif ya. Jadi tolong bikin prosedur iteratif dulu ya, silakan. Ya. Bikin di atas yang itunya iteratif dulu. Mencetak ganjil iteratif gitu ya, silakan. Itu iteratif. Itu yang N-I integer Ya, sama. sama kan. Satu doang. Ya gitu. Sama. Enggak. Di sini. Ya, I-nya desain satu. I plus satu. Ya, terus while. Well, I T kurang dari. Dari sama dengan. Dengan 2. Ya, enter. Nah, disitunya pakai if ya. Dengan satu aja ya Pak. Ya, karena udah jelas bilangannya bilang asli ya. Oke. Dan-nya mana?
Dan I Kenapa ada plus koma? plus Itu nggak ada koma itu. pencet Pak. Mm-mm. I plus plus aja tulisnya ya Pak. Bukan. Di situ Bukan I bukan. plus plus. Berarti kalau I-nya itu ganjil, berarti masukkan output I. Ya, kita akan cetak. Output di situ. Output I. Nah, And if, terus, if lagi berarti apa? enggak lah. Kalau iterasinya mah, situ tinggal increment, terus ada and while. Increment ya di atas. Increment Increment I dong, masa iya nggak ada I? I plus plus I desain I plus 1. di sini. Kan harus diubah I-nya. Jangan plus Yap, plus yap. kalau di pseudocode itu. I desain dengan I plus 1. Nah, oke, sip. Udah tuh end prosedur, udah beres. Sip, ya. Itu solusi mencetak ganjil secara iteratif. Sekarang kita melakukan konversi ya. Nah, ini kalau nggak pakai warna-warni, nggak kelihatan konversinya ya. Jadi nanti belajarnya itu pakai tadi yang ada warnanya ya. Itu Gimana ya udah Pak benar sih. caranya? Udah benar sih itu. Sekarang bagian 20-nya I-nya diisi 1. I-nya sama dengan 1. Manggil recurse yang mencetak ganjil recurse. Terus master Bukan yang master, yang recurse aja. yang iteratif berarti. Bukan, kan kita bikin 2 prosedur di yang slab-nya nih maksud saya. Oh, di sini. Ya, masukkan N sama I ya tadi ya. Di situ nggak perlu ada in. Kan kita sudah manggil prosedur situ. Ya, oke. It's nggak usah juga. Nggak perlu. Nah, Ya, N prosedur, terus bikin satu lagi. bikin lagi Untuk yang mencetak ganjil recurse-nya ya, silakan. jadi Ya, prosedur. Nah, kalau deklarasi sekarang ada pakai in sama ini integernya ya. recurse master. Bukan. Yang recurse aja, yang Recurse slab ya. in masukkan itu ada I sama integer sama I Hmm. integer. Nah, oke. Waktu deklarasi itu harus detail ya. Kalau pemanggilan ya kan parameter aktual yang dikirim ya. Ya, Kamusnya berarti kosong aja ya Pak? kosong, terus algoritma. Nah, sekarang mulai pakai if ya. If I Enggak, yang not kondisi itu tadi. that condition if not Tapi jadi eh, dalam kurung maksudnya. jadi di situ jadi i lebih besar dari udah jadi I gantilah jangan pakai not. Notnya dibuang. I lebih besar dari sama dengan n. Ya.
Nah, oke. Berarti I plus 1, Pak. Enggak dong, kan kita tidak mencetak I, tapi mencetak I yang ganjil kan. Berarti output Di situ ada if lagi untuk ngecek ganjil tidaknya. di bawah if sini. Iya, si out. Nah, ya si output. Jadi ini dicek lagi, kalau ganjil dicetak ya, outputnya dikasih tab si tab maju dong. Nah, oke, and if oke, masuk situ else. Nah, bisa di copy tuh baris 28 sampai 29 sampai 30 ya. Berarti eh, Sama dengan 1 dong kalau ganjil. dengan 1 And if lupa tadi and if-nya. eh Nah, terus increment I. Panggil rekur mencetak. di sini berarti kan. Enggak, di situ masih. Mencetak ganjil rekurs. Ya, masukkan N sama I. Ya, Ya, Pak. and if and prosedur. And if and prosedur. Ya, ya. Jadi bedanya itu kan waktu mau dicetak I-nya itu dicek dulu ganjil atau tidak gitu ya. Kan ini solusi hampir sama ya. Ya, silakan digolengkan. Wah, digolengkan. Digolangkan ya. Itu dalam bahasa Sunda ya, digolangkan. Wih. Maksudnya diubah menjadi goleng ya, silakan. Di new berarti, Pak. Iya, bisa nggak di layarnya 2 gitu. uh, Reses dulu. Wih. Wah, mana satu lagi? saya paling bolak-balik kayak gini aja, Pak. Ya udah, Atau silakan. gimana duanya? Silakan. Package. Lah, ya. Wah, wah salah, Pak. Ya sudahlah, ingat pasti ketikin aja sekarang. Yang dihapus ya malah yang 1. Oh, kacau. CF Yang apa-apa. function Ya, fungsi utama. Control Shift T kalau kan. itu yang belajar Madra. Oh, nggak di save. Project function
Teh. Boleh ya yang ingat bantu ngasih tahu juga. Ya, Di silakan. mencetak ganjil. Cetak ganjilnya itu N dan I cer. Ini yang iteratif atau yang mana nih? Yang paling atas tadi, ya yang iteratif tuh Mencetak ganjil recurse master. Itu parameternya hanya 1 N. cetak ganjil Kurawalnya mana? master. Oke. var int Hmm, itu ngecek si ganjil atau enggaknya kan apa? Enggak dulu, ini kan yang recurse Oh, master itu hanya manggil. ngisi inisialisasi sama manggil yang slave. Bikin Mencetak dulu ganjil berarti. recurse. Ya itu jangan sampai typo ya. Baris keempat itu rekurese. Kurs. Rekurese itu baris keempat. Ganjil. Kurs ya kan, Pak? Baris keempat yang salah, yang tadi barusan Oh. benar. Kurs. Nah, iya. Nah, oke, sip ya. Function mencetak ganjil reku dan masukkannya itu n integer. Kurawal jangan lupa. Cetak Ya, ganjil mainkan. reku situ. Ya, Ada if ya. if ya. If ini dua dengan 1 output i. Bikin basic dulu. Basic case. Base case itu Basic. bukan base case itu. Itu yang warna kuning itu kalau di tabel di base case-nya itu if i lebih besar dari sama dengan n. Harus itu. If i lebih Hmm. else dong berarti Pak. Di baris ke-13 itu kamu enter, itu harus ada kurung kurawal tutup dulu. Enter Iya, harus ada di kurawal. di sini kan Pak. Itu untuk yang mana? Yang Itu untuk if yang baris 11 toh. berarti Kurawal tutup untuk baris 12 harus ada kan? And if-nya. Oh, kamu taruh situ. iya, soalnya nanti nyambung ke bawah. Nggak salah sih harusnya. Ditutup. Nah, itu enter. Nah, gitu. Terus si FMT print lainnya harus ada di baris 3, di baris 14 itu kamu enter else-nya kamu turunin deh ke bawah. Else sampai nah itu. Nah, terus
isi baris 14. Nah, sip. Else output if Enggak dong, kan harus dicek juga. kalau di else berarti Pak Harus copy lah else itu ya. 12 sampai 14 tuh copy aja. Kan kita sama-sama ngecek itu ganjil genapnya. if Enggak dong. Cuman else aja di situ. Ya, dah. Terus increment. hapus dulu Pak biar habis Pak. Ini sejajar sama if yang sama if atas yang ini sama if yang kedua. yang kedua. Oke, panggil enter dulu setelah increment enter. Nah, manggil yang recurrence. Recurse master. Enggak dong, master mah cuma sekali doang. Dah. Panggil fungsi utama, bikin fungsi utamanya. Paling pas baris 13 sama baris 17 itu harus diperbaiki dikit ya. Nah, tapi nggak apa-apa, ini ke bawah kan nanti cetaknya ya. Nggak apa-apa sih. Tuh di print aja gini Pak. Samping berarti. Samping tapi nanti kasih spasi di. Nah gitu, kayak saya tadi kan. Ya. Jadi var-nya itu AB aja lah ya Pak. AB, INT, Cuman satu kayaknya. Si N itu. INT. Biar dinamis pakai scan. Langsung dimasukkan ke chat. Yang recurse master atau yang recurse biasa? Gini bisa kan Pak manggilnya Pak? Nggak bisa. Ini kan bukan fungsi. Kan sudah di dalamnya itu sudah di dalam prosedur itu ada proses pencetakan kan. Jadi ya langsung selesai. Ya silakan di save, di run. Nah itu tapi nggak kelihatan oleh para penonton Ya Pak, sekalian. bentar. Share screen-nya ganti. Sini. Sudah ada Pak? Ada. Contoh apa berarti Pak? 3. Oke, 3. Benar ya. Ganjil saya kaget. Bentar, Saya Pak. pikir sudah 3. Coba 10. 10 harusnya sampai 9. Wih, mantap ya. Coba 20. Plus 19. Oke. Oke, 100. Ya, benar ya. Jalan ganjil. Ya, sip. Terima kasih ya, Alwan ya. Oke, sama Pak. Nah, itu ya cerita tentang bukan cerita, penjelasan dan juga praktek mengenai bagaimana solusi rekursif untuk problem komputasi perulangan ya itu dikerjakan melalui konversi dari iteratif dulu ya. Jadi apapun problemnya kalau solusi iteratifnya ada itu bisa diubah menjadi rekursif gitu ya. Latihannya dengan cara kayak tadi waktu saya ngerjain ya.
screenshot aja yang di slide itu yang berwarna itu ya. Gitu. Taruh di kiri kanan terus kita tulis aja di situ ya. Sudah beres pseudocode-nya terus ubah ke dalam Golang gitu ya. Di slide itu kalau kalian perhatikan, ini sebetulnya ini saya sudah jelaskan juga di video ini ya. Cara ini ya, ini ada tuh. Nah, ini juga faktor bilangan kan, solusi rekursifnya kan ada ya. Ubah menjadi itu ya. Terus ini Fibonacci juga solusi rekursifnya ada. Kalau Fibonacci sih nggak usah ya. Tapi kita cek nih soalnya apa nih? Oh, sama aja ya. Nah, ini sih nggak usah. Ini kan fungsi Fibonacci udah biasa ya. Nah, ini fungsi rekursifnya, iteratifnya buat dulu ya, baru ubah ke rekursif ya. Ada di link video-video saya ya. Silakan aja coba jawab, terus kalau misalkan nanti agak ragu dengan jawabannya atau masih kurang keliru, lihat videonya gitu ya. Nah, barangkali gitu saja untuk pertemuan hari ini. Sebelum ditutup, ada pertanyaan kah? Silakan. Ya, minggu depan kuis. Setelah itu minggu depannya lagi ujian ya. Ada pertanyaan? Silakan. Sejauh ini cukup, Pak. Cukup ya? Oke, kalau begitu kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan, hadir mendengarkan, juga untuk ketua kelas yang sudah mendemokan ya. Ya cara belajar tuh begitu ya. Coba aja gitu ya. Bagusnya ada diskusi sih ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.